Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Plita Dewi dari kelas Sarjana Terapan Gizi Reguler B, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P1337431219063. Kalian tahu nggak sih lansia itu apa? Dan gizi seimbang itu apa? Kebutuhan lansia itu apa sih? Dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, lebih produktif, lebih sehat, lebih aktif, itu bagaimana sih? Kita temukan jawabannya di sini yuk. Isi piringku untuk lansia bahagia. Yang pertama ada proses menua. Proses menua sendiri yaitu proses yang berlangsung secara alamiah, terus-menerus dan berkesinambungan, yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada jaringan tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Kita ambil contoh, orang yang mengalami penuaan akan lebih mengurangi aktivitas fisik mereka karena mereka akan lebih mudah lelah. Selanjutnya ada asupan makanan, itu sangat mempengaruhi proses menua karena seluruh aktivitas sel atau metabolisme dalam tubuh memerlukan zat-zat gizi yang cukup. Sementara itu, perubahan biologis pada lanjut usia merupakan faktor internal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi status gizi. Misalnya, orang yang mengalami penuaan akan lebih mengurangi asupan makan karena nafsu makan mereka menurun, yang dapat menyebabkan masalah gizi seperti gizi kurang atau stunting. Selanjutnya yaitu pralansia. Masa pralansia sendiri itu yaitu masa yang mempersiapkan diri untuk mencapai lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif, di mana pada masa pralansia ini banyak perubahan yang terjadi seperti rasa kehilangan teman, anggota keluarga, kekuasaan, masa menjelang pensiun, serta menopause. Pada masa ini, makanan bergizi sangat dibutuhkan. Ngomong-ngomong soal gizi, dari tadi kalian tahu nggak sih gizi sendiri itu apa? Gizi yaitu zat-zat yang terkandung dalam makanan yang memerlukan untuk kehidupan manusia, yang terdiri dari 3 fungsi atau sumber, yaitu sumber tenaga, zat pembangun, serta zat pengatur. Lalu ada gizi seimbang bagi pralansia, di mana terdapat pesan gizi seimbang bagi lanjut usia, yaitu yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak. Yang keempat, makanlah makanan sumber zat gizi. Yang kelima, biasakan makan pagi. Yang keenam, minum air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Yang ketujuh, lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Yang kedelapan, tidak meminum alkohol serta membaca label makanan. Dari pesan gizi seimbang ini, sering terjadi kelupaan atau sering dilupakan oleh beberapa orang, yang sebenarnya ini sangat penting dilakukan dan sangat mudah untuk dilakukan. Tujuan dari gizi seimbang sendiri itu apa sih? Yaitu untuk meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri, dan produktif melalui pelayanan gizi yang bermutu. Selanjutnya yaitu ada dalam mencapai gizi seimbang itu ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi. Jadi tidak cuma 1-2 jenis, tetapi bermacam-macam jenis. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, minum air putih yang cukup, sekitar 8-10 gelas per hari. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung lemak tinggi. Ini biasanya terdapat di jeroan, daging kambing, otak, keju, sumsum tulang, mentega, kuning telur, dan sebagainya. Yang kelima, mengurangi garam dan makanan yang diawetkan. Yang keenam, mengurangi
makanan yang mengandung gula atau makan terlalu manis, karena ini sangat berbahaya untuk lansia. Yang ketujuh, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol. Ini harus dihentikan segera. Yang kedelapan, memelihara berat badan agar tetap pada batas normal. Ini tuh harus selalu dicek secara rutin, tetapi sering dilupakan oleh beberapa orang. Selanjutnya yaitu zat gizi yang diperlukan. Zat gizi yang diperlukan itu ada berapa? Yaitu ada 4. Apa aja sih? Yang pertama, zat tenaga yang biasanya kita sebut karbohidrat. Itu contohnya ada nasi, roti, singkong, jagung, gandum. Yang kedua ada zat pengatur, atau nama lebih gampangnya itu ada vitamin dan mineral. Contohnya itu terdapat pada sayur dan buah-buahan. Yang ketiga ada zat pembangun, terdapat pada protein di mana ada daging, susu, ikan, telur, tempe, tahu. Yang keempat ada serat dan air yang juga sangat dibutuhkan dalam tubuh. Selanjutnya ini dia isi piringku yang terdapat lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok yang sebenarnya kita sering konsumsi tetapi kita tidak tahu cara pembagian yang benar, cara asumsi yang harus kita makan itu seberapa banyaknya, apa aja yang harus kita makan. Yuk kita bahas di sini. Yang pertama ada makanan pokok, itu berapa banyaknya? Itu ada sepertiga piring. Makanan pokok sendiri itu apa sih? Nah, bagi yang belum tahu, makanan pokok sendiri itu makanan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi. Biasanya kalau di Indonesia itu yaitu nasi atau singkong, kentang. Selanjutnya ada sayur. Sayur yang harus dikonsumsi itu sepertiga piring yang merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan bagi tubuh. Sayur-sayuran ini di Indonesia banyak loh dan berada di sekitar kita seperti misal kangkung, buncis, sawi, dan sebagainya. Selanjutnya ada lauk pauk, yaitu 1/6 piring. Lauk pauk ini terdiri dari sumber protein dan hewani. Lauk pauk sendiri ini dari pangan hewani dan nabati, di mana kita tidak hanya mengkonsumsi salah satunya saja, tetapi kita harus mengkonsumsi dua-duanya secara bersamaan. Lauk hewani ini contohnya seperti ikan, telur, daging, ayam, dan lauk nabati ini seperti tempe, tahu, dari makanan kedelai, biji-bijian, seperti itu. Selanjutnya ada buah. Buah itu ada 1/6 piring. Yang sebenarnya buah ini sangat penting juga yang karena banyak sumber vitamin dan mineral. Selanjutnya masalah gizi pada para lansia. Ini merupakan masalah gizi yang sering kita dialami pada lansia. Yang pertama yaitu gizi kurang yang ditandai dengan penurunan berat badan. Selanjutnya ada kurang energi kronik atau KEK yang yaitu ditandai dengan bentuk tubuh yang sangat kurus. Selanjutnya kurang vitamin C, ini dapat menyebabkan sariawan dan besi berdarah. Kurang Fe atau zat besi dapat menjadikan anemia. Kurang vitamin dan mineral, seperti misalnya contoh vitamin A ini dapat menyebabkan rabun dan mudah sakit. Ada juga gizi lebih atau obesitas, ada kurang kalsium yang dapat menyebabkan osteoporosis, kurang serat dapat menyebabkan wasir, susah BAB, kanker usus, dan masalah pencernaan lainnya. Selanjutnya ada timbul penyakit degeneratif seperti penurunan fungsi tubuh yang sering dialami yaitu hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan sebagainya. Ini di lansia itu banyak dialami yang dari kita sering melupakan apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara mengurangi resiko untuk terjadi hal-hal seperti itu.
Selanjutnya ini ada cara menghitung berat badan ideal dan indeks massa tubuh. Ini juga sebagian orang belum mengetahui, padahal ini sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama ada berat badan ideal, yaitu tinggi badan kita dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Jadi semisal tinggi badan saya 150, maka dikurangi 100 jadi 50. Lalu dikurangi lagi 10% dari 150 dikurangi 100. Jadi 50 dikurangin 10%-nya dari 50 yaitu 5. Jadi 50 dikurangi 5 sama dengan 45 kg. Jadi semisal tinggi badannya 150 cm, maka berat badan idealnya yaitu 45 kg. Selanjutnya ada IMT yang rumusnya yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat tetapi dalam satuan meter. Di sini ada kategori IMT menurut hasilnya. Jika hasilnya kurang dari 17 itu termasuk kurus sekali. Jika hasilnya antara 17 hingga 18,4 maka itu masih tergolong kurus. Jika hasilnya 18,5 hingga 25 itu normal, 25,1 hingga 27 itu gemuk. Selanjutnya lebih dari 27 itu gemuk sekali. Ini sangat penting dilakukan secara rutin dan ini harus dicek dari berat badan, tinggi badan itu juga secara rutin. Ini ada contoh menu sehari bagi pralansia. Makan pagi ada nasi putih, ayam kecap, tahu goreng, cap brokoli, wortel, terus ada buahnya buah pisang. Ada snack pagi juga, satu labu kuning dan buah apel. Makan siangnya nasi putih, ikan patin bakar, pepes tempe, sayur bening. Ada snack siang, buah pepaya, biskuit, lalu ada makan malam yaitu nasi putih, udang saus padang, tahu bacem, kangkung, dan buah melon. Nah, dari gambaran ini bingung gak sih kenapa harus ada 3 kali makan berat dan 2 kali makan snack? Ya karena ini merupakan pedoman yang harus kita ikuti, di mana kita hanya memakan 3 kali makan berat dan juga 2 kali makan snack. Dan dari sini ini merupakan contoh isi piringku, yaitu ada makanan pokok, ada proteinnya juga ada hewani dan juga nabati, lalu ada sayur serta buah-buahan. Nah, dari semua ini sebenarnya dari masyarakat sendiri itu masih awam. Di sini saya berharap setelah kalian menyaksikan presentasi saya, kalian dapat memahami apa yang saya ingin sampaikan dan saya maksudkan, dan dari kalian juga mempunyai pengetahuan yang lebih agar nanti bisa mempunyai tubuh yang sehat serta menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan bisa disalurkan ilmunya kepada keluarga di sekitar atau sekitar yang kalian temui. Dari sini apabila kalian mempunyai banyak pertanyaan yang kalian masih bingung kan, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.